IHSG merah, ada aksi taking profit, dan apakah ini saatnya keluar dari saham-saham Konglo kemarin yang naik bareng-bareng dan ganti ke saham-saham beneran ya? Nanti kita bahas. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini melemah 0,7%, tutup di 7344.74. Meskipun masih higher low, tapi body candle kemarin ditelan oleh body candle hari ini ya. Hari ini bikin candle merah, low-nya di 7344.74 dan close persis di low hari ini. Tadi sempat naik sampai ke 7457.38 dan hitungannya meskipun ini masih koreksi wajar aja ya, tapi tetap stay safe aja, tetap waspada karena ini ada gap kecil, dan kemarin sih bikin outside bar, kemudian hari ini melemah ya. Hari ini melemah. Tadi sempat naik ke atas outside barnya break high kemarin, dan hari ini melemah. Kalau besok lanjut melemah sampai ke bawah 7300 ya, ini kemungkinan sih ngetes 7300 ya. Tapi kalau ternyata turun, apalagi tutup di bawah 7300, tutup di bawah 7292, ini ada peluang yang lebih besar untuk terkoreksi lebih dalam. Seenggaknya ngetes 7040-an, 7030, 7040 lagi lah ya. Ya mungkin sih kalau ini sekalian turun ke bawah 7300 kalau ngetes 7240-annya sih. Tapi kalau sampai close di bawah 7290 ada peluang ngetes 7100-an. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading. Jangan lupa pasang trailing stopnya buat yang lagi floating profit ya. Floating profit dan masih mau hold, pasang trailing stopnya. Terus apakah ini jadi momen kita exit di saham-saham Konglo yang kemarin naik barengan ya? Saya akan bahas dua grup saham Konglo aja. Kalau kebanyakan nggak cukup nih videonya, waktunya. Ada beberapa saham yang dari beberapa waktu yang lalu itu naik barengan. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya kita mau hapju dulu. Kita mau bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan. Pertama ada Adaro. Ini saham memang pernah muncul di rekomendasi belinya di 1790, nggak dapet barang. Tapi kemarin waktu live Instagram pagi sempat di-spill boleh dibeli, dan hari ini nyampe target di 2050. Jadi happy cuan ya, udah nyampe target. Buat yang pengen ikutan live Instagram pagi dan siang, paginya jam 9.00, link Instagram kami ada di bio lagi, ada di deskripsi di bawah tuh ya. Jangan lupa di follow aja biar nggak ketinggalan update-nya, ntar ada notif kan kalau live Instagramnya mulai. Kemudian saham kedua ADMR. Hari ini menguat, akhirnya kembali ke jalan yang benar dia ya, tutup di 1085. Strategi sebelumnya beli di 980 itu untuk, kalau saya nggak salah ingat itu untuk strateginya dikirim atau ada di list rekomendasi tanggal 11 ya. Kemudian disamperinnya itu tanggal 14, dan hari ini udah floating profit, close di 1085 hari ini. OTW ke target TP1 range-nya sekitar 1100, 1140, 1150. Mudah-mudahan lancar ke 1150 ya. Ini si ADMR. Jadi buat yang udah TP, udah jualan, happy cuan. Buat yang belum jualan, masih mau hold, boleh sih, masih bisa di hold, masih aman sih ya. Di hold dulu nggak apa-apa, pasang trailing stopnya aja, pasang di sini nih, aman nih, pasang sini. Pasang di 1020, 1025, 1020 lah, oke ya. Gitu. Mudah-mudahan lancar ke 1150 dan happy cuan ADMR-nya. Kemudian berikutnya ada Doit yang akhirnya juga naik. Volumenya gede juga hari ini ya. Menguat 9%, 9,1%, tutup di 408, dan sebelumnya ada strategi beli di 360, udah dapat barang harusnya nih ya. Dapat barangnya di tanggal 16 atau ya, situlah.
atau paling enggak di 366 sempat beberapa kali di spill itu boleh dibeli di area itu. Jadi buat yang udah jualan, happy cuan, dan nggak ada salahnya ini TP-TP atau TP sebagian dulu ya di sini, karena ini hitungannya area-area yang pernah jadi area yang memungkinkan direspon jadi resisten, itu maksud saya. Dan kalau mau TP-TP dulu sebagian boleh, atau di hold aja sih kalau mau di hold aja sih nggak masalah ya. Semoga lancar ke target TP1 yang ada di 450. Dan nggak ada salahnya juga gemukin equity dulu sebagiannya, take profit gitu ya, happy cuan. Terus berikutnya saya mau bahas beberapa saham Konglo nih dari grup PP dan Bakri yang beberapa hari lalu gantian naiknya gitu ya. Pertama ada BRPT fantastis, dia naik sampai 2400-an. Saya pikir sampai ke 2,5, tapi ternyata high hari ini baru 2470 dan bikin bearish engulfing yang cukup signifikan ya. Jadi buat yang masih punya barang, jangan lupa pasang trailing stop kalau tetap masih mau hold ya. Pasang di 2180, 2170 gitu oke lah. Karena kalau breakdown lagi nggak usah pasang sih, langsung kalau saya dari posisi yang lagi ngehold BRPT atau tadi lupa jualan karena harusnya ini udah kejual ya. Beberapa kali dibahas ini trailing stop paling nggak dipasang di 2200, jadi harusnya udah kejual. Buat yang belum kejual, kalau saya ada di posisi itu lagi ada BRPT dan belum kejual, besok sih jualan dulu nggak masalah, mumpung masih di 2000-an dan siapa tahu bisa laku di 2200 ya. Kalau masih minat diincer lagi aja area-area belinya, siapa tahu di sekitar 2000-an kecil itu membal lagi, nah itu boleh dibeli gitu sih. Terus berikutnya ada brand. Nah brand ini gampang lihatnya, gampang maksud saya adalah beberapa hari belakangan ini itu si brand cenderung bergerak di dalam range atasnya 8,5 ya, kemudian bawahnya di 7350 atau ambil aja gapnya ini 7300 lah. Jadi kalau breakdown 7300 ada peluang ini lanjut turun. Kalau breakout 8,5 ya lanjutlah ke 9000 ya. Jadi kalau misalnya masih punya barang modal cukup bawah dan cukup aman kalau misalnya pasang trailing stop di 7250, 7275 silahkan pasang trailing stop di situ. Tapi kalau modalnya mepet-mepet misal 7,5, exit dulu nggak masalah. 7200-an itu exit dulu nggak masalah ya. Misalnya modalnya di 7100 gitu kan sayang tuh kalau jualan di 7200-an cuannya berkurang lumayan, atau modal di 7200-an gitu ya. Ya ini pertimbangkan exit dulu juga boleh sih, atau pasang trailing stopnya di 7700 paling bawah, nah itu oke. Kemudian berikutnya ada cuan. Si cuan ini juga beberapa hari terakhir cenderung bergerak di dalam range yang ya anggap aja range sempit ya, 1500 sampai 1795, dan ini juga ada gap di 1445. Jadi kalau mau ambil batas bawahnya di gapnya itu di 1445 boleh. Mudah-mudahan ini membal, tapi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold, perhatiin area gap ini nih 1445 1500. Kalau ini di breakdown exit dulu aja nggak masalah karena ada peluang ngetes sekitar area 1300 1280-an itu ya. Jadi kalau misalnya modalnya mepet-mepet di 1500-an, ini yang bingung sih. Misal modal 1500 pas gitu ya, mau TP dulu boleh atau TP sebagiannya TP PEP plus fee lah terpaksa ya. Berarti kan modal 1500 pas misalnya, berarti trailing stop atau pengamannya pasang di 1520 lah gitu ya. TP sebagiannya lagi pasang di 1520. Dan berikutnya ada Petro. Si Petro ini clear, malah dia inside bar, masih di dalam range inside bar 3700 4450 ya. Jadi hati-hati kalau besok ke bawah 3700 exit dulu aja ini. Dan kalau kita pakai bantuan si RSI indikator ini juga sudah ada sinyal overbought karena dia turun ke bawah 70 ya, sinyal take profit lah. Karena kalau
besok sampai ke bawah 3700 ini dikonfirm jadi ada sinyal take profit, sinyal koreksi, kemungkinan ngetes gap ini nih 3200-an ya. Dan berikutnya ada TPIA. Nah, TPIA-nya breakdown 9100 seperti yang dibahas beberapa kali di beberapa video sebelumnya. Kalau ke bawah 9100 ya udah exit ya, apalagi hari ini tutup di 8825. Buat yang masih ada barang cari titik exit dulu lah. Terus buat yang lagi minat beli TPIA, entahlah ya ini bisa mantul nggak. Kalau bisa mantul, area ini perlu diperhatikan karena ini area yang menarik 9.000 sampai 8.400 ya. Tapi karena hari ini tutup di bawah 9.100, jadi ya coba kita nunggu dulu lah. Kalau membal misal ngetes 8,5, 8.600, 8,5, 8.400, 8.400 terus membal ya silahkan kalau mau dibeli. Kalau masih minat, kalau enggak ya udah tungguin agak bawah lagi aja. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada, nah ganti grup nih, si Bumi sekarang. Bumi belum naik cukup signifikan sih ya. Tapi kalau misalnya lagi ada barang ini yang relatif aman disimpan lah. Selama nggak ke bawah 109 masih relatif aman. Tapi kalau kebanyakan ya, kalau maksudnya kalau stop loss di 108 tuh kebanyakan, pasang di 114, 113 itu boleh. Mudah-mudahan besok ini lanjut, masih bisa lanjut ke 125, 128 gitu ya. Kemudian berikutnya ada BRMS. Nah ini BRMS kasih sinyal sell sih hari ini, karena hari ini turun ke bawah 444. Tadi pagi waktu live IG juga dibahas, ini sebawah-bawahnya trailing stopnya pasang di 442 atau 440 aja. Harusnya udah kejual. Buat yang modalnya agak bawah, pasang trailing stop di 442 atau 440, harusnya udah kejual. Dan karena hari ini juga bikin bearish engulfing yang cukup clear ini, bukan cukup clear banget bearish engulfingnya ya. Jadi nggak ada salahnya cari titik exit buat yang masih ada barang belum kejual, mungkin niatnya pengen jualan tapi lupa pasang trailing stop atau automatic ordernya, ya besok cari titik exit lah. Mudah-mudahan masih ada cuannya, harusnya sih masih ada ya, karena di spill belinya itu sejak dari di bawah 400 gitu ya. Dan ini pas setelah nyampe target TP1 lagi di 470 terus ada rejection. Apakah nggak jadi ke 500? Nggak tahu saya. Bisa jadi ini bikin range sideways dulu ya. Yang jelas kalau dilihat strukturnya selama nggak ke bawah 374 masih ada peluang ke atas 510. Tapi kapannya saya nggak tahu. Kalau ini ternyata bener mau bikin range sideways dulu, mudah-mudahan bikin range sideways yang semakin menyempit dan bikin continuation bisa breakout 500 nantinya ya. Paling gitu. Kalau kita zoom out lagi, nah ini kan rounding nih ya. Ini yang round kayak gini terus ini bikin sideways, bikin triangle lah kayak gitu, itu bagus juga. Kita lihat aja dulu, tapi yang jelas ini TP dulu aja buat yang masih ada barang. Dan floating profit itu cukup rasional, bukan cukup sih, itu keputusan yang rasional menurut saya ya. Kemudian berikutnya ada energi. Nah si energi setelah kemarin ngetes 500, hari ini bikin candle lower low. Apakah waktunya take profit? Saya rasa menurut opini saya nggak ada salahnya juga kalau mau TP dulu, kemungkinan equity dulu gitu ya. Apalagi hari ini sempat turun ke bawah 470 ya, meskipun bukan satu sinyal yang kuat juga karena nggak di breakdown pakai body nih 470 nya ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya masih ada barang dan masih mau simpen, sebawah-bawahnya pasang trailing stopnya itu di bawah 450 lah, 448 itu 446 masih oke gitu ya. Jangan terlalu bawah supaya nggak terlalu banyak hilang cuannya kalau masih ada barang dan floating profit. Kemudian berikutnya ada Dewa. Nah si Dewa yang udah kasih sinyal atau harusnya udah kejual ini, karena udah beberapa kali dibahas Dewa pasang trailing stopnya di bawah 210, 208, 206 gitu ya. Hari ini malah tutup di 204, harusnya udah kejual. Buat yang masih ada barang belum kejual, ya cari titik exit dulu lah ya.
Dan cari titik exitnya itu maksudnya kenapa kemarin strateginya tuh pasang trailing stop di sedikit di bawah 210 itu supaya bisa buyback lagi di sekitar 200-an kecil kalau membal, dan masih oke gitu ya jarak antara jualan ke buybacknya. Atau kalau misalnya nggak ada tanda-tanda rebound ya tunggu di 193. Saya sih kepinginnya di sekitar 193 biar stop lossnya nggak terlalu gede, karena stop lossnya yang enak sih di bawah 182, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini juga ada imbalance, jadi mudah-mudahan bisa ya sedikit ke bawah 200 lah buat buybacknya biar enak. Kalau masih minat beli deh pak. Terus berikutnya ada, nah ini dia nih, udah ya Bumi, BRMS, Energi Dewa ya udah. Terus berikutnya menurut opini saya juga, ini di kondisi IHSG yang lagi kayak gini nih ya, maksudnya kayak gini tuh ini ada peluang terkoreksi meskipun koreksinya wajar-wajar aja sih. Dan saham-saham Konglo yang kemarin-kemarin itu naik, nggak ada salahnya TP-TP dulu kan, itu lumayan lah ya, udah ada cuannya juga di TP-TP dulu nggak masalah, ganti ke saham. Menurut opini saya, buat yang nggak keberatan beli banking boleh. Belinya apa? Saya pilihnya Bank Rakyat. Kenapa pilih Bank Rakyat? Alasannya adalah ini, saya udah rekap beberapa ya, pakai rasio aja biar gampang komparasinya lah ya. Singkat cerita, saya tarik rata-rata pernya 5 tahun ke belakang, seginilah hitungannya. Rata-rata per 5 tahun ke belakang antara BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Kemudian ya kalau kita lihat sekilas cuman dari pernya sih Bank Negara yang paling murah ya. Ya, Bank Negara yang paling murah, tapi kita coba lihat lagi harga sekarang berapa, kemudian rata-rata pernya selama 5 tahun ini berapa. Nah, rata-rata pernya selama 5 tahun ini segini lah ya. Kemudian kita pakai asumsi kalau maksudnya gini, kinerja perbankan itu tiap tahun hampir pasti itu cuan kan ya. Ya, iyalah. Kinerja perbankan tiap tahun itu ada cuannya, dan yang berbeda paling net profit marginnya tahun ini lebih gede atau enggak daripada yang kemarin gitu ya. Paling di situ-situnya aja. Kalau begitu hitungan kasar aja ini saya ngitung, saya milihnya pakai hitungan kasar aja. Asumsi aja kita pakai earning per share yang disetahunkan di tahun inilah ya. Kalau kemarin itu rasanya nggak beda jauh sih dengan yang kemarin ini sih earning per share-nya. Jadi saya pakai aja yang ini, saya anggap ini inline nanti setahun ini gitu ya, dengan asumsi nggak ada force major. Nah, dengan asumsi itu kemudian kita lihat pernya sekarang si pertama Bank Rakyat ini 10 kali, dan rata-rata per 5 tahun belakangan ini 14 kali. Jadi di bawah rata-rata lah ya. Kalau misalnya kita mau hitung harga atau nilai wajarnya, hitungan kasarnya ketemu 5.180. Kemudian si BCA dengan asumsi yang sama dan cara yang sama ketemu harga wajar di sekitar 9.500-an, dan Bank Mandiri di sekitar 4.700, terusnya Bank Negara 5.300. Kemudian harga sekarang Bank Rakyat per video ini dibuat itu tadi sore closing di 3840, kemudian BCA di 8400, seterusnya Bank Mandiri 4660, terus Bank Negara di 4050. Kemudian kalau dari nilai wajar ini saya ambil kalau misalnya ke bawah ya, terdiskon 20% itu si Bank Rakyat di sekitar 4140-an, terus BCA di 7600-an, seterusnya ke sini. Dan singkat cerita di Bank Rakyat harga sekarang itu deket-deket atau di area diskon 30%-annya. Jadi lumayan lah ya, udah terdiskon 30%. Kemarin malah sempat lebih kemarin. Dan sempat 30% lebih maksudnya. Dan
Yang lainnya ini BCA diskonnya nggak terlalu banyak. Kemudian si Bank Mandiri so-so lah ya, sekitar di area harga wajar gitu ya. Harga sekarang 4600-an, nilai wajar atau harga wajarnya 4700-an ya, sekitar di situ. Kemudian bank negara ini juga nggak terlalu apa namanya, sekarang 4000-an, diskon 30%-nya di 3700-an, jadi masih agak jauh ke situnya ya. Jadi kenapa itu saya pilih si Bank Rakyat. Dan alasan lainnya, sekarang kita geser ke teknikal. Alasan teknikalnya BBRI. Alasan teknikalnya, dari beberapa kali Bank Rakyat ini saya bahas, selalu bilang area 3660 itu area belinya. Dan ternyata kalau kita pakai hitung-hitungan kasar kayak gini aja, 3660 ini lumayan udah terdiskon 30% ternyata. Ya ini margin of safety-nya lah ya, anggap aja kayak gitu. 30%. Oke, dan membal kemarin dari 3660. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya pengen beli Bank Rakyat udah TP saham-saham Konglo yang kemarin, terus pengen dibeliin saham banking, saya kalau saya ada di posisi itu ya, opini saya akan pilih Bank Rakyat. Beli di sekarang gimana? Beli di sekarang boleh, nggak masalah, karena sebenarnya area belinya kalau dari sisi teknikal dan dari setup yang udah kebentuk nih, ada CB1 terus dan seterusnya gitu ya. Area belinya ada di ini, level pullbacknya di 3820, terus level pre-entry di 3660, level entry di 3,5. Stop lossnya ya jelas di bawah 3360 lah, kalau close di bawah 3360. Dan 3100-an, 40%, 3100 ya, mudah-mudahan sih nggak kesono ya. Jadi strateginya kalau misalnya pengen beli Bank Rakyat, mau beli di 3800-an ini boleh, mau coba antri lagi di 3700-an kecil atau 3660 lagi boleh, dibagi-bagi juga boleh, dibagi 3 boleh, 38 berapa, 20, 3700 atau 3660, kemudian di 3,5 itu boleh, silahkan gitu ya. Opini saya, kalau misalnya udah ada cuan terus ada di posisi yang nggak masalah beli banking, switch ke banking. Begitulah kira-kira. Sekarang kita bahas saham yang ada di request, yang ada di kolom komen ya. Ada beberapa saham sih, banyak yang di request ternyata. Dan saham pertama SSIA ya. Kurang lebih pertanyaannya nih, SSIA lagi belum punya barang dan pengen beli, kira-kira bisa nyampe berapa gitu ya. Bisa nyampe berapanya kalau kita lihat dari setup yang ada di weekly, target full cycle ada di 3800-an. Nyampe sana atau enggak, mudah-mudahan nyampe. Kapan nyampe sana itu yang saya nggak tahu ya. Nah, kalau lihat strukturnya di daily, aduh jauh sekali sih tapi ya. Pullback terakhir masih di 1665. Jadi kesimpulan sementara, selama enggak ke bawah 1665, masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke berapa tadi, 3800-an. Tapi ya kali kalau misalnya beli di sekitar harga sekarang terus stop loss di bawah 1665, itu konyol. Itu konyol ya. Yang jadi perhatian saya ini candle hijau, terus kemudian berikutnya candle high low tapi merah. Closingnya di dalam body candle hijau, kemudian berikutnya ada candle hijau kecil. Ini juga nggak keluar dari range candle hijau di tanggal 15. Kemudian berikutnya ini tutup di atas body candle hijau tanggal 15. Oke. Kemudian di sini ada gap 2330, 2380. Nah, perhatiin area gap ini aja, masih bisa direspon jadi area support atau enggak. Kalau masih, ya udah dibeli. Kalau misalnya pengen beli, dibeli. Nah, masih bisa direspon jadi support, berarti membal ya. Di sini ada pola-pola reversal gitu ya. Ya monggo dibeli. Terus stop lossnya nanti berarti kalau sudah ada sinyal reversal, berarti kan sudah ada price action dan bisa dijadikan level stop loss di situ. Ada level stop loss yang lebih oke, lebih kecil daripada pasang stop loss di bawah 1665. Jadi gitu sih. Jadi mulai dari area-area harga sekarang sih, kalaupun di sini membal
kalaupun nggak nyampe ke 2380 terus membal di area ini itu boleh. Dan kalau membal, kalau mau langsung asal tembak gitu ya, stop lossnya ya udah pasang di 2320, 2310, 2300 gitu. Targetnya di sekitar 3800 berarti. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Terus berikutnya ada SCMA. Pertanyaannya kurang lebih arah SCMA kurang lebih kira-kira kemana gitu ya. Oke, SCMA ya. SCMA ini oke sebenarnya. Area membalnya bagus. Kemudian dia di sini juga ada setup CB1. Ya, ada setup CB1 sih, tapi sebelumnya strategi yang kemarin yang pernah ada di list rekomendasi itu kan ya sebelum candle tanggal inilah ya, candle tanggal 17 kebentuk kan, ini setupnya pakai yang dominant break ini dulu ya. Ini udah nyampe target TP2 di 178 dan mudah-mudahan bisa lanjut ke 200. Di sini juga ada gap tuh ya. Kemudian dengan tanggal 17 naik tutup di atas 168, ini ada CB1. Kemudian kalau kita cuma lihat struktur internalnya ini inducement udah diambil, ada peluang naik lebih tinggi, mudah-mudahan berhasil ke target TP2 di 214 lah ya, 210-an. Tetap arahnya berarti mudah-mudahan bisa ke 200-an. Ini gap belum ditutup meskipun ini di dalam inside bar, tapi faktanya antara tanggal 7 ke tanggal 8 itu ada gap. Jadi mudah-mudahan masih bisa ke sana. Dan hari ini memang merah ya. Tutup melemah 4,7% di 181. Volumenya kecil tapi dan inside bar. Kemudian kalau kita geser ke intraday, ya ada area-area yang bisa dimanfaatin buat area beli kalau misalnya pengen beli sih, di sekitar 176. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang atau masih pegang barang, bukan lagi sih, ini lebih ke masih pegang barang, harusnya floating profit dan masih mau simpen, pasang trailing stopnya boleh di 179, 178, 177 gitu ya, nggak masalah. Karena berarti kan breakdown inside bar, ya udah exit dulu, kita tunggu di area-area beli di bawahnya. Bisa di 165, 170, 160-an, atau mungkin malah nyamperin 158 di level pre-entry-nya gitu ya. Selama nggak ke bawah 144, ini arahnya masih oke lah, kita incer target 200-nya. Terus film ya, film masih downtrend. Film ini strukturnya juga masih turun, belum ada setup yang enak juga, jadi saya masih nonton sih ya. Coba kita lihat di sebelah kiri ini ada apa sih. Oke. 14, 15 di breakdown nggak ya? Jauh juga ya. Oh, nggak di breakdown ternyata. Oke. Oke, singkat cerita ini areanya menarik, tapi belum ada sinyal bullish reversal sampai sekarang. Setidak-tidaknya tutup di atas 1495 lah, ini baru incar gitu ya, atau tutup di atas 1665 gitu. Kalau dari strukturnya kita lihat di sini baru enak ini kalau udah naik ke atas 2250 sih gitu ya. Dan high valid ada di sini, ada di 3070. Jadi selama dia nggak naik tutup di atas 3070, strukturnya masih downtrend, saya malah berharap ini bikin lower high lower low dulu aja, biar pullback terakhirnya nggak terlalu jauh di 2250, jadi di 1665 aja pullback terakhirnya ya. Kalau itu dia bisa break low dulu ya, break low 1380, entah setelah break low dia naik lagi nggak masalah, bikin break low dulu aja. Dan kenapa kayak gitu, karena ini nih RSI-nya masih di bawah 30 juga. Jadi kalau kayak gini, situasi kayak gini biasanya ini masih ada low, masih bisa ada low baru, masih ada kemungkinan low baru terbentuk itu. Dan bukan sinyal beli, ini RSI di bawah 30 itu nanti kalau udah naik ke atas 30 baru jadi sinyal beli ya.
gitu ya. Nonton dulu aja nih filmnya, kalau minat beli film dimasukin watchlist aja. Kemudian ISAT, nah ISAT mending nih, ISAT naik OTW 2640 lah ya target full cycle-nya, mudah-mudahan lancar ke sana. Mudah-mudahan udah punya barang juga, ini gampang antisipasinya kalau ISAT. Paling enggak ya sebagian dulu kali ya, pasang trailing stop di 2400 mungkin, atau di 2350 ya, diamankan dulu aja. Mudah-mudahan ini lancar ke 2640 target full cycle-nya di situ dari setup yang udah kebentuk nih. Kemudian kalau si AHAB AHAB nih setup sih ada ya, kalau kita lihat di sini ada sih setup. Nah berarti sekarang lagi di area-area beli sih, dekat area beli lah. Pre-entry di 63, level entry di 58. Tinggal berani atau enggak. Kalau saya lebih cenderung pilih saham yang lainnya ya, kecuali punya cerita sendiri, punya alasan sendiri kenapa minat beli AHAB. Ya silahkan. Kalau kalau kita lihat cuman dari si technicalnya aja, cuman dari setup yang kebentuk ini, selama nggak tutup di bawah 53 tapi ya selama nggak tutup di bawah 53 itu ya masih bisa dipakai setupnya. Tapi itu 53 dikit lagi 50 maksud saya, serem gitu loh. Kemudian Antam ya, seperti yang dibahas kemarin sih, memang saya lebih prefer ini Antam naiknya dipakai untuk cari titik exit atau jualan ya, seperti pembahasan di video-video sebelumnya. Kalaupun ini ada yang punya barang dan masih di hold, hati-hati di 2800-an. Kalau turun ke bawah 2830 exit dulu aja, nggak masalah. Ini hari ini merah melemah 7,2%, volumenya gede nih ya, jadi hati-hati kalau besok lanjut turun, apalagi turun ke bawah 2830 ya. Mulai dari sekarang pasang conditional order atau automatic ordernya di 2820, 2810 atau 2800 boleh lah. Saya sih pilih 2820 ya kalau kondisi kayak gini mah. 2820 aja udah cukup. Gitu. Kalau turun bawah 2830 ada peluang yang lebih besar dia lanjut turun ngetes 2,5, 2480, 2470 seperti itu. Terus NCKL, oke NCKL ceritanya nih ada setup nih. Kalau kita mau cari setup yang ini sih bisa dibilang di sini ada setup. Tapi kalau mau lebih saya pakai yang ini aja lah. Lebih lebih ideal lah ya, meskipun ya ini setup juga sih. Oke. Nah, si NCKL kemarin membal setelah tes area 635 tuh level pre-entry, membal. Oke sebenarnya ini NCKL-nya. Oke ini dalam artian oke ini maksud saya gini loh. Oke itu dia udah mulai membal nih ya, membal stay di atas EMA 20 kalau mau pakai patokan, atau ya pakai patokan EMA juga. Dan selama dia nggak main-main lagi ke bawah 660 tuh masih oke. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan tetap masih mau hold, stop lossnya pasang di 630 aja. Jadi kalau ke bawah 635 exit dulu, kita incer area beli yang lebih bawah gitu. Ini kalau strukturnya sih masih belum sah ada change of character ya, karena high valid di sini nih 730 belum sah di breakout pakai body, ini baru oke kalau udah breakout 780. Dan kalau udah berhasil naik ke atas 780 makin besar peluangnya untuk ke target TP1 range-nya di 870 sampai 925 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 23 Juli 2025. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Dan saham pertama ADI, harusnya ini udah punya barang sih. Buat yang udah punya barang simpan aja, ini buat yang belum punya barang dan minat beli ADI. Hari ini ADI ceritanya naik 3,3%, tutup di 6975. Dah. Buat yang belum punya barang minat beli ADI, silakan ngantri dulu di 6900 boleh. Stop lossnya di bawah 6650 ya, kalau close di bawah 6650, dan mudah-mudahan lancar ke target sekitar 8 ribuan.
target saya sih di 8275, 8,5 ya, mudah-mudahan sih samperin ke situ, tapi paling enggak ke 8000 itu rasionya udah bagus sekali ya, dan udah lumayan. Kemudian saham kedua ada Cepin, ini juga harusnya udah masuk ke dalam watchlist, dan kemarin strategi terakhir yang muncul adalah beli ngatri di 4900, target lagi, stop lossnya itu kalau close di bawah 4750. Belum dapat barang sampai penutupan hari ini, jadi strateginya masih sama. Buat yang masih minat beli Cepin, silahkan ngantri di 4900 ya. Kecuali ini besok ternyata naik nih ke atas 4990, ya itu dibeli silahkan. Oh enggak sih, ya boleh lah ke atas 4990, atau lebih tenang ya ke main-main ke atas 5000-an lagi baru sih disikat. Kalau misalnya nggak dapat 4900 tuh oke. Gitu ya. Strateginya masih sama, ngantri 4900, sementara ini stop loss di bawah 4750 dan target sekitar 5250, 5300, terus 5450 itu ya. Kemudian berikutnya ada Pani. Nah, sebenarnya Pani tadi udah di spill juga waktu live Instagram pagi sih. Buat yang belum punya barang dan masih minat, boleh ngantri di kotak hijau ini nih. Jadi ya ngantri di 14675 boleh. Low hari ini berarti ya. Tadi sempat nyenggol 14675. Jadi ngantri situ lagi boleh. Stop loss di bawah 13725 ya. Kalau tutup di bawah 13725. Dan targetnya di target full cycle, sekitar target full cycle di 18 ribuan. Terus reward rasionya oke, mudah-mudahan dikasih lagi, dan mudah-mudahan lancar ke 18 ribuan. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order di aplikasi masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.